Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan PPT kami yang berisikan tentang perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri saya dan kedua teman saya. Kami dari grup 2 yang beranggotakan Naurah Zahra, Syafira Zahwa Putri, dan saya, Zakia Zahratunisa. Adapun tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, siswa mampu menganalisis perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Selanjutnya, siswa mampu menemukan dampak positif dan negatif dari kebijakan pada masa tersebut. Dan yang terakhir, siswa mampu menilai pelaksanaan kebijakan ekonomi pada masa tersebut. Perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin. Yang pertama yaitu pembentukan Badan Perencana Pembangunan Nasional. Yang kedua, penurunan nilai uang atau biasa disebut dengan devaluasi. Yang ketiga, deklarasi ekonomi, bisa juga disingkat dengan DEKON. Yang keempat, meningkatkan perdagangan dan perkreditan luar negeri serta kebijakan lainnya. Selanjutnya yaitu latar belakang perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin berlaku di Indonesia antara tahun 1959 sampai 1966, yaitu dari dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 hingga jatuhnya kekuasaan Soekarno. Dampaknya, ekonomi Indonesia semakin lesu dan mengalami inflasi yang cukup parah, yaitu mencapai 650%. Bappenas yaitu singkatan dari Badan Perencana dan Pembangunan Nasional. Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi, maka dibentuklah Dewan Perancang Nasional atau yang biasa disingkat dengan Depernas yang dipimpin oleh Muhammad Yamin. Tujuan dibentuknya yaitu untuk mempersiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional yang berencana menilai penyelenggaraan pembangunan. Devaluasi atau penurunan nilai uang. Devaluasi diumumkan pada tanggal 25 Agustus tahun 1959. Menurunkan nilai uang untuk membendung tingginya inflasi. Penurunan nilai uang yang dimaksud adalah sebagai berikut. Uang kertas Rp500 menjadi Rp50. Uang kertas Rp1.000 menjadi Rp100. Kemudian, semua simpanan di bank yang melebihi Rp25.000 dibekukan. DEKON, Deklarasi Ekonomi. Untuk memperbaiki ekonomi secara menyeluruh, pada tanggal 28 Maret, pemerintah mengeluarkan deklarasi ekonomi yang berisi 14 aturan pokok. Tujuannya yaitu untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa imperialisme. Namun ternyata, DEKON tak mampu mengatasi kesulitan ekonomi dan masalah inflasi, sehingga mengakibatkan stagnasi perekonomian Indonesia. Kegagalan tersebut disebabkan oleh tidak terwujudnya pinjaman dari IMF sebesar 400 juta US dollar, pemutusan hubungan diplomatik dengan Malaysia, dan konfrontasi dengan negara lain. Meningkatkan perkreditan perdagangan luar negeri. Sebagai langkah dari ekonomi berdikari, pemerintah berusaha membangkitkan sektor agraris yang menjadi ciri khas perekonomian Indonesia. Harapannya, hasil pertanian mampu diekspor untuk memperoleh devisa dan menyeimbangkan neraca perdagangan. Kebijakan lainnya yaitu peleburan bank dan proyek mercusuar. Pada peleburan bank, Presiden berusaha menyatukan semua bank negara dalam bank sentral. Didirikan bank tunggal milik negara. Kemudian proyek mercusuar. Proyek mercusuar merupakan proyek pembangunan ibu kota negara supaya Indonesia makin diperhatikan oleh pihak luar negeri. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu kebijakan berdikari mengajarkan masyarakat Indonesia untuk berusaha sendiri tanpa mendapat bantuan dari siapapun. Berusaha sendiri dengan kemampuan dan modal yang telah ada di alam Indonesia. Dan telah sampailah di akhir materi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.